والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa dan tidak pernah berhenti kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jamaah yang saya muliakan, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita begitu besar dan banyak, sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah berfirman, kalau sekiranya kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Banyaknya nikmat yang Allah berikan, besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk kenikmatan yang Allah beri. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering sebutkan rukun-rukun bersyukur itu banyak. Di antaranya adalah memperbanyak Alhamdulillah sebagai kalimatus syukur. Yang kedua, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan dari nikmat itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita memanfaatkan dan meletakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita pada tempat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian justru kita jadikan nikmat itu sebagai sarana ataupun jembatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Yahya ibnu Sharaf Abu Zakaria, salah seorang alim min ulama Syafi'iyah. Dan pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita sudah selesaikan
pembahasan di dalam bab At-Taubah tentang wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita terjatuh di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas At-Taubah dari setiap dosa yang kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Dan di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab as-sabar. Bab tentang wajibnya kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang namanya as-sabar itu merupakan salah satu amalan ataupun ibadah yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Dikarenakan kehidupan kita di dunia ini, jemaah yang saya muliakan, tidak selamanya dalam keadaan senang. Akan datang kepada kita hari-hari ataupun masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, memberikan cobaan kepada kita. Oleh karena itu, butuh yang namanya as-sabar, kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami gilir, kami putar di tengah-tengah manusia, di antara manusia. Hari ini kita senang, besok kita mendapatkan kesusahan. Ayat yang saya bacakan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat ridwanullah alaihim merasa sedih ketika mereka kalah di dalam perang Uhud. Sedih mereka. Bagaimana tidak sedih, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Orang-orang besar di dalam Islam semisal Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi ataupun wafat sebagai syahid. Para sahabat yang mereka memiliki keutamaan besar, para penghafal Al-Quran terbunuh sebagai syuhada pada hari itu. Sedih para sahabat. Sehingga diturunkan ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ataupun sebagai tujuan menghibur para sahabat. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilir, kami putar di antara manusia. Allah ingatkan mereka bahwa bukankah kalian telah mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar dan semisalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kadang senang, kadang susah. Maka dari itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, as-sabar adalah perangai yang harus selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita. Karena tidak mungkin kehidupan kita ini akan senang selalu, tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian itu pasti, kata Allah Azza wa Jalla, akan mengalami sebuah keadaan kemudian akan berpindah kepada keadaan yang lainnya. Hari ini senang, tidak menutupi kemungkinan besok ataupun lusa kesusahan akan menghampiri kita. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ataupun sebaliknya, hari ini kita diberikan kesusahan, kita bersabar kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala, tidak menutupi kemungkinan besok ataupun lusa Allah Subhanahu wa taala akan balik keadaan kita. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, as-sabar merupakan kebutuhan yang harus seorang hamba selalu menghiasi dirinya dengan sabar tersebut, sehingga dia mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya dari surga dan kenikmatan yang sangat besar dan banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, beliau membawakan dalil baik dari
ayat-ayat Allah Azza wa Jal maupun ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang as-sabar. Insyaallah kita akan baca sebagian ayat dan kita akan membaca sebagian ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk dari orang yang terpanggil di dalam ayat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian dan teruslah kalian bersabar. Al-musabarah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah kesabaran yang disertai dengan amalan, disertai dengan usaha yang berat, dengan tenaga yang semaksimal mungkin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa kesabaran itu merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari keimanan seseorang. Bahwa tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jal adalah bersabar. Baik dia bersabar ketika menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menunaikan ibadah, berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mendatangi, menghadiri salatul jamaah di masjid 5 waktu sehari semalam. Bagi kaum rijal menegakkannya di dalam masjid berjamaah bersama kaum muslimin, dia bersabar. Ini namanya kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat manusia yang lainnya, saudara-saudaranya yang lainnya melalaikan waktu mereka, melalaikan amalan-amalan salat mereka tersebut, dia berupaya untuk bersabar, untuk selalu mendatangi musalla ataupun masjid, menunaikan salatul jamaah bersama kaum muslimin. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, isbiru wasabiru. Atau yang kedua, diterangkan dan disebutkan oleh para ulama adalah bersabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh sabar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena seseorang kalau tidak sabar, hari ini dia bisa meninggalkan maksiat, belum tentu besok ia bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dibutuhkan kesabaran. Apalagi kaum muda jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syahwat, dorongan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang sudah tua. Maka dari itu jamaah yang saya muliakan, butuh kesabaran, sabar di dalam menjauhi dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah jamaah yang saya muliakan, kalau kita tidak bersabar, niscaya kita akan terus-menerus terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar itu butuh pengorbanan. Sabar itu butuh usaha. Sebagaimana nanti kita akan terangkan di dalam beberapa ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah. Sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita musibah. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita ujian. Maka dari itu pentingnya untuk kita selalu dan senantiasa menghiasi diri-diri kita dengan kesabaran. Sebagaimana ayat yang setelahnya yang akan kita baca. Yaqulullah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat yang sangat agung jemaah yang saya muliakan. Coba lihat. Allah berfirman وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian. Jemaah yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penegasan. Yang pertama disebutkan dengan lamul qasam. Walanabluwannakum. Lamul qasam itu adalah lam sumpah. Adalah lam yang menunjukkan sumpah, menunjukkan penegasan. Kemudian di akhir dari fi'il ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan nunun taukid. Di mana nun taukid ini di dalam bahasa Arab juga memberikan makna penegasan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kasih contoh misalnya, saya memerintahkan seseorang untuk pergi misalnya, idhab, pergilah kamu. Tapi kalau saya katakan idhabanna, itu menunjukkan penegasan. Itu menunjukkan penegasan. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa pasti dan pasti kami akan menguji kalian, kata Allah Azza wa Jalla, bisyai'in minal khauf, sedikit dengan rasa takut, wal ju', sedikit dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan sedikit dikurangi dari harta, dikurangi dari jiwa, ada dari keluarga kita yang meninggal. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sebutkan sedikit saja, tidak banyak. Karena kalau Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang banyak, besar, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Kalau diletakkan di atas pundak kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang sangat besar dari ujian, niscaya kita tidak akan mampu untuk menahannya, tidak akan mampu. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sebutkan dengan apa? Bisyai'in, sedikit dari rasa takut, kekhawatiran, sedikit dari rasa lapar, diberikan kelaparan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa naqsim minal amwal, dan dikurangi dari harta oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak banyak, sedikit dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikurangi jiwa, wath thamarat, serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa menerangkan bahwasanya orang yang bersabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Dan apa kabar gembiranya tersebut nanti kita akan jelaskan dan kita akan terangkan dari penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya baca satu ayat lagi kemudian kita pindah kepada ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar pahala mereka dilipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla, pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tidak terhingga jumlahnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang sangat besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, namun kita harus pahami dan kita ketahui bahwa yang namanya kesabaran itu dikatakan sebagai sabar adalah di awal musibah datang kepada kita. Adalah di awal musibah menimpa kita, di awal musibah datang kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan di dalam hadis tentang kisah seorang wanita yang ia menangis di kuburan.
Dia menangisi bayinya yang baru saja meninggal. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita yang sedang menangis di kuburan, bertakwalah engkau kepada Allah azza wa jalla, kemudian bersabarlah. Namun karena wanita ini tidak kenal yang sedang menasehatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mengatakan, ilaika anni, menyingkir engkau dariku, pergi engkau dariku. Ketika diingatkan kepada dia bahwa yang baru saja menasihati dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung wanita tersebut mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inni lam a'rifka." Wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak kenal wajahmu. Faqala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Hanya saja kesabaran tersebut adalah di awal musibah datang kepada kita. Datang musibah, ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang wafat, meninggal. Kemudian kita berteriak histeris, nihayah, sampai memukul-mukul pipi, menarik-narik kerah baju, membantingkan kepala ke dinding. Ini bukan sabar namanya. Yang namanya kesabaran itu adalah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di awal musibah datang kepada kita. Inilah yang Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah, dari Abu Yahya Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia, Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan, menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara seorang muslim, seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa semua perkara yang ia hadapi, yang ia dapatkan, semuanya baik baginya. Semuanya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada perangai ataupun sifat seperti itu kecuali pada seorang mukmin, jemaah yang saya muliakan. Enggak ada bagi seorang kafir. Ya, tidak ada perangai tersebut bagi orang-orang kafir. Yang menegaskan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita mengatakan bahwa orang kafir itu lebih sabar. Tidak sabar mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terkadang sebagian kita memuji orang-orang kafir karena perilaku mereka yang menggunakan fasilitas ataupun jalan dengan sabar, tidak menerobos lampu merah. Luar biasa kesabaran mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya mereka itu tidak bersabar. Hakikatnya mereka tidak bersabar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaisa dzalika illa lil mu'min." Enggak ada perangai tersebut kecuali pada seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarra syakara fakana khairan lah." Apabila ditimpakan baginya, untuknya kebaikan, diberikan kebahagiaan oleh Allah azza wa jalla, ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan syukur tersebut baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpakan kepadanya dharra, kemudaratan, musibah, ujian,
Ada keluarganya yang sakit, ada keluarganya yang diambil oleh Allah Azza wa Jal, karena memang kita semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sabara, ia bersabar, fakana khairan lah, dan kesabaran tersebut baik baginya. Bahkan diterangkan oleh para ulama bahwa tanda-tanda kebahagiaan tersebut adalah ada 3. Idza u'tiya syakara, apabila diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur. Yang kedua, wa idza btuliya sabara, ketika diberikan ujian bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa, ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi thalath unwan as-sa'adah. 3 perkara ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah merupakan lambang ataupun tanda dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan harta, niscaya kita akan mengatakan yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Qarun. Namun kita tahu bagaimana kesudahan yang dimiliki oleh Qarun. Kebahagiaan itu juga tidak diukur dengan pangkat, jabatan. Tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita ukur kebahagiaan tersebut dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan, niscaya Fir'aun ataupun Raja Namrud adalah orang yang paling bahagia. Dan kita juga tahu bagaimana kesudahan yang mereka miliki. Demikian pula, kesabaran, kebahagiaan tersebut tidak diukur dengan kedudukan yang kita miliki jamaah yang saya muliakan. Tidak. Namun semuanya itu, kebahagiaan tersebut diukur ketika kita diberikan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, meskipun yang diberikan itu sedikit. Dan ketika kita diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal, kita bersabar. Namun, dan juga ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bersegera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini kajian kita hari ini. Masih tersisa banyak hadis di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan terangkan pada waktu yang lainnya biidnillahi ta'ala. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat dan ada faidahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.